Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Melati dari PBI Semester 2C. akan menjelaskan tentang seorang filsafat yang bernama Plato. Mari. Plato lahir pada 428 sampai 427 sebelum Masehi di Athena, Yunani, dan meninggal pada 348 sampai 347 sebelum Masehi di Athena kuno. Filsuf Yunani, murid dari Socrates pada 470 sampai 399 sebelum Masehi. Guru Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi dan pendiri akademi paling terkenal sebagai penulis karya filosofi dengan pengaruh yang tak tertandingi. Putra Ariston, ayahnya, dan Peristion, ibunya. Plato lahir pada tahun setelah kematian Pericles, negarawan Athena yang hebat. Saudara laki-lakinya, Glaucon and Eudaimatus, digambarkan sebagai lawan bicara dalam mahakarya Plato Republik, dan saudara tirinya Atipon berperan dalam Parmenides. Keluarga Plato adalah aristokrat dan terpandang. Pihak ayahnya mengaku sebagai keturunan dewa Poseidon dan pihak ibunya terkait dengan pemberi hukum Solon pada tahun 630 sampai 560 sebelum Masehi. Kurang kredit, kerabat dekat ibunya Kritik dan Charmides termaksud di antara 30 tiran yang merebut kekuasaan di Athena dan memerintah sebentar sampai pemilu demokrasi pada tahun 403 sebelum Masehi. Karya-karya Plato yang biasanya disebut sebagai Socrates mewakili hal-hal yang dilakukan. Socrates hiteri dia akan menantang orang-orang yang konon memiliki keahlian tentang beberapa aspek keunggulan manusia untuk memberikan pertanggungjawaban tentang hal-hal ini. Berbagai keberanian, kesalehan, dan sebagainya, atau kadang-kadang tentang keseluruhan kebajikan, dan mereka biasanya gagal mempertahankan posisi mereka. Kebencian terhadap Socrates tumbuh, yang pada akhirnya mengarah ke pengadilan dan eksekusinya atas tuduhan ketidaksopanan dan merusak kaum muda pada tahun 399 sebelum Masehi. Plato sangat dipengaruhi oleh kehidupan dan kematian Socrates. Aktivitas pria yang lebih tua menjadi titik awal filosofi Plato, apalagi jika milik surat Plato ketujuh dapat dipercaya, penulisnya diperdebatkan. Perilaku terhadap Socrates oleh oligarki, pelaku terhadap Socrates oleh oligarki dan demokrasi membuat Plato waspada untuk memasuki kehidupan publik seperti yang biasanya dilakukan oleh seorang dari latar belakangnya. Setelah kematian Socrates, Plato mungkin telah melakukan perjalanan secara ekstensif di Yunani, Italia, dan Mesir. Meskipun pada bukti-bukti tertentu tidak pasti, para pengikutnya dari Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi tampaknya telah mempengaruhi program filosofinya. Mereka dikritik dalam Phaedo dan Republik, tetapi menerima penyebutan hormat di Philebus. Sedangkan untuk Plato, mahkota etika adalah kebaikan secara umum atau kebaikan itu sendiri. Bagi Aristoteles adalah kebaikan bagi manusia, dan sedangkan bagi Plato, genus yang dimiliki suatu benda memiliki realitas yang lebih besar daripada benda itu sendiri. Bagi Aristoteles justru sebaliknya. Penekanan Plato pada yang ideal dan Aristoteles pada yang duniawi mengonfirmasi penggambaran Rafael tentang dua filsuf di sekolah Athena pada tahun 1508 sampai 11. Tetapi
Jika seseorang mempertimbangkan kedua filsuf itu, tidak hanya dalam hubungannya satu sama lain, tetapi dalam konteks keseluruhan filsafat Barat, jelas betapa program Aristoteles berlanjut dengan program gurunya. Memang, lukisan itu bisa dikatakan mewakili kesinambungan ini dengan menunjukkan kedua pria itu berbicara secara damai. Bagaimanapun, akademik tidak memaksakan ortodoksi dogmatis dan pada kenyataannya tampaknya telah menumpuk semangat penyelidikan independen. Dan di kemudian hari ia mengambil orientasi skeptis. Plato menyampaikan kuliah umum on the code, di mana dia membingungkan para pendengarnya dengan mengumumkan yang baik adalah satu. Dia mengukur pembacanya dengan lebih baik dalam dialognya. Banyak di antara dapat diakses, menghibur, dan mengundang. Meskipun Plato terkenal karena komentar negatifnya tentang banyak literatur hebat, di Simposium dia menggambarkan sastra dan filsafat sebagai keturunan kekasih dan memperoleh keturunan yang lebih langgeng daripada orang tua dari anak fana. Karunia sastra dan filosofinya memastikan sesuatu dari Plato akan hidup selama pembacanya terlibat dengan karya-karyanya.